بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran kelas 5. Kali ini dengan Ustazah Mutia, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu, anak-anak gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, setelah kemarin menjalani ibadah puasa selama 1 bulan penuh, kemudian sekarang sudah masuk di bulan Syawal dan anak-anak kembali lagi untuk belajar. Oke, materi bahasa Indonesia kali ini adalah menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita. Oke, kita bahas. Di minggu yang lalu ya, pertemuan sebelum anak-anak liburan, itu dengan Ustazah kita sudah mempelajari tentang bagaimana menguraikan peristiwa atau tindakan di dalam cerita. Ya, di dalamnya ada latar cerita, kemudian ada juga pemilihan kata dan lain sebagainya. Oke, kita akan review kembali atau mengulang sedikit tentang apa itu peristiwa. Oke, nah, apa itu peristiwa? Peristiwa itu adalah pada suatu kejadian atau keadaan dalam suatu kejadian. Jadi kerap kali digunakan untuk memulai cerita. Nah, peristiwa itu sama dengan kejadian. Jadi di dalamnya ada hal-hal, kemudian ada perkara dan sebagainya. Oke, ternyata anak-anak, adapun yang menyusun sebuah kejadian atau peristiwa itu ada yang disebut dengan latar. Nah, kalau di dalam cerita berarti disebut dengan latar cerita. Oke, apa saja itu latar cerita? Yang pertama, yaitu ada latar waktu. Nah, kalau latar waktu apa? Berarti peristiwa yang menuliskan atau yang menyajikan tentang keadaan waktu. Contohnya pagi hari, siang hari, pada tahun 1945 dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu ada latar tempat. Ya, contohnya di rumah, di sawah, di sekolah, di jalan, ataupun terkadang langsung menyebutkan nama kotanya, begitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada latar keadaan atau suasana. Jadi di dalam cerita tersebut itu ada peristiwa apa yang berkaitan dengan keadaan atau suasana. Contohnya misal suasananya menegangkan atau menyenangkan atau membuat cemas dan lain sebagainya. Ada juga yang menyedihkan. Ya, kemarin kita sudah mempelajari ini, kita review sedikit supaya anak-anak mengingat kembali tentang latar dalam cerita. Oke, selanjutnya, nah Ustazah sudah menyiapkan sebuah cerita pendek. Nah, karena ini ceritanya agak banyak ya, jadi anak-anak boleh stop dulu video ini. Ya, stop, kemudian dibaca terlebih dahulu. Kalau sudah selesai membaca, boleh dilanjutkan ke
videonya Ustazah. Oke, ini bacalah cerita pendek berikut. Judulnya Pengalaman Tak Terlupakan. Oke. Ini beberapa informasi ya, beberapa informasi tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerpen tadi. Ya, cerpen yang berjudul Pengalaman Tak Terlupakan itu peristiwanya diambil dari kita memperhatikan latar cerita yang ada di cerita tersebut. Nah, apa saja peristiwanya? Yang antara lain, yang pertama, suatu pagi Cila bermimpi menjadi siswa berprestasi. Peristiwa yang kedua, Ibu Cila memanggil Cila pagi hari itu. Kemudian yang ketiga, Cila bangun kesiangan dan tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Keempat, Cila tiba di depan sekolah. Kelima, gerbang sekolah sudah terkunci. Peristiwa keenam, Cila mencari-cari satpam sekolah. Peristiwa yang ketujuh, di sekolah, satpam sekolah menginformasikan kepada Cila bahwa sekolah libur. Dan yang terakhir, peristiwanya adalah Cila pulang dengan wajah tersipu malu. Oke, Ustazah tanya, ini adalah dengan memperhatikan latar cerita. Tadi latar cerita ada 3, yang pertama latar waktu, yang kedua latar tempat, dan yang ketiga ada latar suasana atau keadaan yang ada pada cerita. Oke, yang pertama kita lihat dari latar waktunya. Manakah dari ke-8 peristiwa ini yang menunjukkan diambil dari latar waktu dalam cerita? Sudah ketemu? Oke. Nah, ini yang bergoyang ya. Ini ada 3 ya, ada 3 yang menunjukkan latar waktu. Pertama, ini ada suatu pagi. Kemudian yang kedua, pagi hari itu. Kemudian yang ketiga, Cila bangun kesiangan. Nah, itu ya. Ini adalah diambil dari latar waktu. Kemudian yang kedua, kalau diambil dari latar tempat, kira-kira yang mana ya yang menunjukkan latar tempat? Oke, sret. Nah, ini ya yang bergoyang. Ini yang pertama adalah Cila tiba di depan sekolah. Berarti si Cila tempatnya adalah dia di depan sekolah. Kemudian gerbang sekolah sudah terkunci. Berarti kalau si Cila mengetahui gerbang sekolahnya terkunci, berarti si Cila ada di depan gerbang sekolah. Kemudian yang ketiga, di sekolah, satpam sekolah. Nah, di sekolah berarti itu menunjukkan latar tempat. Oke, selanjutnya yang terakhir yang menunjukkan latar suasana atau keadaan si tokohnya. Itu yang mana? Nah, ini ya, yang nomor 6 dan yang nomor 8. Cila mencari-cari satpam sekolah. Berarti kalau mencari-cari, dia suasananya adalah kebingungan gitu ya, bingung atau resah, mana sih satpam sekolahnya begitu. Kemudian yang kedua, langsung terlihat nih, Cila pulang dengan wajah tersipu malu. Berarti si Cilanya ini memiliki suasana hati atau si tokohnya ini merasa malu. Nah, itu tadi ya. Setelah kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita pendek tadi dengan memperhatikan latar ceritanya. Oke, terus maksudnya apa Ustazah? Kok disebut dengan menyajikan kembali peristiwa dari sebuah cerita dengan memperhatikan latar cerita? Nah, dari peristiwa-peristiwa ini yang kalian temukan berdasarkan latar cerita itu bisa kalian ceritakan kembali atau kalian sajikan, boleh secara tertulis, boleh secara lisan kepada orang lain dengan bahasa kalian sendiri. Ya, jadi tinggal mengolah peristiwa yang sudah kalian dapatkan ini, kemudian kalian tuliskan atau disampaikan kepada teman-teman secara lisan. Gitu. Dengan kita mengetahui ini tadi peristiwa yang sudah ada di layar, kita bisa tidak menyampaikan cerita tentang si pengalaman tak terlupakan yang dialami Cila? Bisa kan ya? Sudah terlihat. Oh, ini rangkaiannya seperti ini.
Begitu, itulah disebut dengan menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita. Oke, anak-anak, selanjutnya Ustazah ada tugas buat anak-anak semuanya. Yang pertama, ya, tugasnya adalah carilah sebuah cerita pendek atau teks fiksi, ya, cerita pendek yang basicnya fiksi. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan cerita yang kamu temukan. Oke, diperhatikan tugasnya, kemudian silakan dikerjakan, dan akhirnya diupload di Sinau atau Moodle. Oke, itu saja anak-anak materi kita hari ini, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.